Ya, selamat pagi Bapak Ibu Salam. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, seluruh pelayanan Tuhan, biar Engkau yang mengurapinya, biar Engkau yang berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Pujian kita yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang tegar sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kita angkat satu pujian, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku.
penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Percaya, percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
menenangkan hidupku. Haleluya, haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari segalanya. Haleluya, kami bersyukur padamu Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, Yesus, kami sembah. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pujian dan penyembahan di pagi hari ini, mari Bapak Ibu sebelumnya kita datang menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih kalau pagi hari ini kasih dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kalau pagi hari ini kami masih ada dan masih bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, tentu semua karena kemurahan, karena kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Yang pagi hari ini kami mohon pimpinan-Mu menerangi hidup kami, hati kami, mata kami, seluruh nurani kami, agar kebenaran firman-Mu sampai di hati kami yang paling dalam, terus memperbaharui, mengubah hidup kami. Hamba juga mohon urapan-Mu atas hamba-Mu di pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak banyak orang Kristen, orang-orang percaya yang terkadang meragukan kuasa Tuhan, yang terkadang tidak terlalu yakin akan mujizat-mujizat yang memang Tuhan masih bisa kerjakan. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi benarkah ayat ini berlaku bagi kita? Masihkah kita yakin bahwa hidup kita di hadapan Tuhan, apapun yang kita pergumulkan di dalam Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil baginya? Karena banyak orang yang mulai ragu-ragu, banyak orang mulai keyakinannya mulai pudar akan kuasa Tuhan yang masih berkarya di balik kemustahilan. Mungkin ada pujian yang sering kita naikkan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semoga ini bisa mewarnai kita semuanya pada pagi hari ini dan hidup kita selanjutnya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saya rindu kita bernyanyi pujian ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terus saja kita menaikkan pujian ini. Tapi sungguhkah ini menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup kita, bahwa kita sungguh-sungguh meyakini tak ada yang mustahil bagi Tuhan? Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkata, benar, itu mungkin di Perjanjian Lama itu banyak hal seperti itu. Mujizat-mujizat yang dahsyat, yang luar biasa, Abraham, Yunus, dan yang lainnya. Mungkin di Perjanjian Baru hanya Tuhan Yesus mungkin yang melakukan mujizat. Paulus mungkin sedikit, Petrus mungkin sedikit. Maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama menjelang Natal ini merenungkan kisah seorang Zakaria bersama dengan Elisabet. Dalam Lukas pasal 1 ayat 36 sampai 37. Lukas pasal 1 ayat 36 sampai dengan 37. Ini perkataan malaikat kepada Maria. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, malaikat berkata kepada Maria, saudaramu Elisabet itu mengandung. Tentunya Maria sudah tidak berjumpa dengan Elisabet lebih dari 5 bulan, karena pada masa itu Elisabet sedang menyendiri di rumahnya. Hamil 5 bulan, dan saat bertemu kehamilan yang ke-6 bulan itulah Maria diberitahu oleh malaikat bahwa Elisabet yang sudah tua dan mandul itu sedang hamil 6 bulan. Malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi menarik bagi kita melihat kata mustahil? Karena memang kalau kita melihat apa yang dialami Elisabet bersama dengan Zakaria, mereka memang sudah tua dan mustahil mereka bisa punya anak. Zakaria itu keturunan keluarga Imam Harun. Kewajiban seorang imam, keturunan Imam Harun, harus memperoleh seorang istri yang punya reputasi baik. Dan itu merupakan kebanggaan. Karena keluarga imam di zaman itu, zaman imam, keturunan Imam Harun itu dihargai, dihormati, luar biasa. Maka muncul beberapa kasus kesombongan-kesombongan karena keturunan imam. Kasus-kasus arogansi karena keturunan imam, merasa lebih rohani dibandingkan yang lain karena keturunan imam. Di masa itulah kemudian berkembang dan Yesus mensikapi dengan benar bahwa terkadang seorang imam itu seperti kuburan yang dilabur putih di depannya, tapi dalamnya penuh kebusukan. Ini yang terjadi di masa Tuhan Yesus, masa Perjanjian Baru. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yohanes Pembaptis lahir, Zakaria dan Elisabet adalah sosok pribadi, seorang imam, keluarga imam yang di masanya, masa arogansi, masa kepemimpinan imam yang seakan sombong, congkak, dan luar biasa, merasa menguasai semuanya, merasa lebih rohani dibandingkan yang lain, tetapi tidak mencerminkan sesungguhnya bagaimana Tuhan itu berkarya di dalamnya. Tetapi ada seorang bernama Zakaria, pribadi yang masih sangat baik. Seperti apa sebenarnya kemustahilan itu dijawab oleh Tuhan menjadi mujizat yang luar biasa. Mari kita sama-sama lihat dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7.
pada zaman Herodes, Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab mencatat ya, bahwa Zakaria adalah imam yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Keduanya sudah lanjut usia. Kata lanjut usia dalam perjanjian baru di masa-masa itu, orang di atas 60 tahun itu dikatakan lanjut usia. Kita bisa bayangkan di usia 60-70 tahun, Zakaria bersama dengan Elisabet masih menjadi pribadi yang taat. Tetapi dalam ketaatannya bukan berarti dia tidak punya masalah. Dia punya masalah. Masalahnya tidak mudah. Yaitu sekian lamanya dia berdoa berseru kepada Tuhan. Ingin punya keturunan, tetapi Alkitab mencatat ternyata Elisabet mandul. Dan terakhir, usia mereka sudah lanjut umur. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Tuhan, seorang imam yang taat kepada Tuhan, berdoa terus-menerus, memohon pertolongan Tuhan, hari demi hari, minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak mendapatkan jawaban atas pergumulannya. Setelah semuanya berkata tidak mungkin, itu mustahil, Tuhan menjawab pergumulan Zakaria dan Elisabet. Kata mandul dan usia lanjut yang untuk berkata itu tidak mungkin, justru Tuhan jawab menjadi mungkin. Maka Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita lihat, mungkin kita sama, kita berkata kita punya pergumulan yang sama, ya, yang sudah kita doakan terus-menerus. Tapi lihatlah tantangan yang dihadapi oleh seorang Zakaria dan Elisabet. Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan dalam ketaatannya, sekalipun doanya belum dijawab. Sampai menjelang usia mereka, usia lanjut, barulah Tuhan menjawab. Yang seakan mustahil itu. Artinya, pengharapan Zakaria dan Elisabet tidak sia-sia. Sekalipun itu sudah tidak memungkinkan. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin kita mengalami situasi yang kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mohon kepadanya. Pergumulan di pergumulan, ternyata belum dijawab. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dijawab. Zakaria sampai usianya sudah lanjut, baru Tuhan jawab. Apakah kita berbicara sebuah kesalahan sehingga itu tertunda? Tentu tidak, karena Alkitab mengatakan Zakaria itu taat akan firman Tuhan, sekalipun pengharapannya belum terjawab. Maka pagi ini Bapak Ibu saudara terkasih, tetaplah taat dalam pengharapan kita, taat kepada Tuhan dan terus berpengharapan tanpa henti. Karena kalimat yang Tuhan katakan lewat malaikat kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu juga tentu berlaku bagi kita.
Di dalam ketaatan kita, kesungguhan kita mengiring akan Tuhan, dan pengharapan kita yang terus-menerus kepada Tuhan, yang tidak berhenti. Maka yang pertama pesan yang perlu kita tangkap adalah, sepertilah Zakaria dan Elisabet, tetap dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Yang kedua, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun lama pergumulan belum dijawab. Tapi bangkitkan iman kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Dia, tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu pada pagi hari ini, taruh pengharapan kita sungguh-sungguh mari di hadapan Tuhan. Pergumulan saudara dan saya yang belum selesai, kita letakkan di hadapan Tuhan sebagai sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tetaplah kita taat. Jangan biarkan kita pudar. Seandainya belum usia 60-70 tahun yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabet, mereka sudah putus asa dan berhenti. Jawaban Tuhan padahal ada di usia itu. Betapa sangat disayangkan, pengharapan menjadi sia-sia. Tapi pagi hari ini, pengharapan kita tidak sia-sia. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tetaplah taat kepada Tuhan, tetaplah berharap kepadanya, walaupun belum terjawab, walaupun belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Maka biarlah hari-hari ini kita meyakini dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tak ada yang mustahil. Kembalilah terus berharap, kembalilah tetap terus taat kepadanya. Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemurahan-Mu boleh berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Sekalipun dalam realitas, kadang-kadang tantangan membuat kami mulai pudar tentang iman keyakinan kami di hadapan-Mu. Tapi kiranya pagi hari ini biarlah Tuhan mengingatkan kami kembali teladan Zakaria Elisabet yang bergumul sekian lamanya, bahkan terus melayani Tuhan, bahkan terus taat kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan melihat dan Tuhan menjawabnya. Kerinduan mempunyai seorang anak yang kemudian terlahir sebagai Yohanes Pembaptis membuktikan kebenaran firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini Bapa di surga, mungkin kami punya pergumulan yang panjang, yang berat, yang belum terselesaikan. Kami tidak putus asa. Pengharapan kami di hadapan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami di hadapan-Mu tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Kami percaya sungguh kepada-Mu. Dan kami terus tetap berharap di hadapan-Mu. Biarlah kami semakin taat seperti Zakaria dan Elisabet, yang terus taat di hadapan-Mu, mengiring akan Engkau dan lebih-lebih lagi. Sekalipun mungkin kami berkata, sudah terlambat, sudah tidak mungkin. Hari ini kami biarlah membangkitkan iman kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pagi ini kami melangkah kepada hal yang baru dalam kehidupan kami, membangun pengharapan kami kembali, tetap taat di hadapan-Mu, walaupun semuanya belum terjawab, tetapi tepat pada waktunya Engkau akan menjawabnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami serahkan bangsa dan negeri kami ini ke dalam tangan-Mu, para pemimpin bangsa kami ini, bahkan juga di wilayah kami masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan menjamah pemerintah, pejabat-pejabat pemerintahan yang ada. Berkati bangsa kami ini, dari ujung barat sampai ujung timur, utara, selatan. Semuanya dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Pandemi COVID yang semakin merajalela ini, kiranya tangan Tuhan
menjamah setiap kami, menyadarkan bagi setiap kami betapa kami membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Maka biarlah kami mengambil sikap berhati-hati, menjaga diri kami dengan baik, dan percayakan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diberkatilah kiranya pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, berkat rahmat dan nikmat-Nya menyertai sinar terang wajah-Nya, menerangi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi teladan bagi kita sehari-hari. Dan sebelum itu, mari kita akan berdoa untuk persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati seluruh usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.